Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari struktur cerita fantasi. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui struktur cerita fantasi. Yang kedua, siswa dapat membedakan masing-masing dari struktur cerita fantasi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa tersenyum. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang struktur, kita ingat-ingat dulu yuk pembelajaran sebelumnya. Pertama-tama kita mengulang lagi apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu jenis cerita narasi, di mana pengarang bisa dengan bebas mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, tanpa takut jalan cerita yang dibuatnya berada di luar nalar. Jadi cerita fantasi merupakan salah satu jenis cerita narasi. Cerita narasi itu apa? Cerita narasi adalah cerita fiksi, seperti cerpen yang sering kalian baca, atau bentuk panjangnya itu seperti novel yang sering kalian baca. Itu cerita fantasi merupakan salah satu dari jenis cerita narasi tersebut. Apa bedanya cerita fantasi dengan cerita-cerita lainnya yang pernah kalian baca? Cerita fantasi itu dia punya ciri khas di mana jalan cerita yang ada di dalam cerita fantasi itu biasanya di luar nalar, biasanya merupakan kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Dia tuh hanya ada di dalam kreativitas atau ada di dalam isi kepala penulis, seperti itu. Lalu kalian mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana dengan cerita kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci? Itu kan juga merupakan cerita di luar nalar ya, karena hewan-hewan tersebut bisa berbicara, tidak seperti hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya kan? Cerita tentang kura-kura, tentang buaya, tentang kancil, dia merupakan cerita narasi juga, tapi dia bukan cerita fantasi. Mereka tuh cerita-cerita itu disebutnya sebagai cerita fabel, yaitu cerita hewan yang seakan-akan hidup seperti manusia. Sedangkan cerita fantasi sudah jelas bahwa tokoh-tokohnya adalah manusia. Tokoh-tokohnya adalah orang, tapi dia punya kemampuan atau jalan ceritanya itu berada di luar nalar. Pokoknya jalan ceritanya itu unik, aneh, yang tidak seperti cerita-cerita fiksi biasanya. Itu disebut cerita fantasi. Dalam membuat cerita fantasi, pengarang membuat jalan cerita yang cenderung dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Jadi jika kalian diminta untuk membuat cerita fantasi, silahkan kalian mengolah kreativitas kalian sebebas-bebas kalian. Kalian bisa membuat tokoh kalian itu bisa menembus tembok, kalian bisa membuat tokoh kalian itu bisa membaca pikiran orang, misalnya. Boleh kalian membuat seperti itu, karena itulah ciri khas dari cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik dari cerita narasi itu ada 6. Yang pertama ada tema, lalu ada alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Ayo, siapa yang masih ingat masing-masing dari ke-6 unsur intrinsik ini? Yang pertama ada tema. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita, ide yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Misalnya kita memiliki ide mau membuat cerita tentang persahabatan. Kalian bisa membuat cerita itu dengan mengembangkan tokoh-tokoh kalian sendiri, jalan cerita kalian sendiri. Itu yang disebut dengan tema, ide dasar dari sebuah cerita. Yang kedua ada alur. Alur yaitu jalan cerita atau peristiwa yang tersusun yang saling terkait satu sama lain. Jadi dalam membuat cerita kalian harus membuat jalan cerita yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada seorang anak, dia tiba-tiba masuk ke dalam dimensi dunia lain.
Nah, bagaimana cara dia untuk keluar dari dimensi tersebut dan kembali ke dunianya? Itu kalian harus menjelaskan alurnya secara berkesinambungan atau saling terkait. Tidak boleh tiba-tiba kalian membahas A, tiba-tiba kalian pergi ke G, Z gitu kan. Jadi harus A, B, C, D harus tersusun rapi. Lalu ada tokoh. Tokoh di sini biasanya dikaitkan dengan penokohan juga ya, atau pewatakan. Tokoh di sini adalah karakter atau pemeran di dalam suatu cerita. Nah, biasanya pemeran itu kan memiliki watak, memiliki penokohan yang khas ya. Misalnya ada tokoh baik, ada tokoh jahat, dan lain sebagainya. Di situ juga kalian harus jelaskan di cerita kalian. Jadi, biar cerita kalian tuh lebih hidup seperti itu. Karena kalau misalnya isi cerita itu hanya orang baik, biasanya kan tidak ada alur cerita yang bisa kita ceritakan. Ceritanya akan menjadi monoton. Tapi misalnya dia harus melawan raja yang jahat, ada anak baik yang pergi ke luar angkasa melawan alien, misalnya seperti itu kan. Jadi ada yang bisa dijelaskan, ada yang bisa digambarkan di dalam cerita tersebut. Lalu latar itu adalah selanjutnya ada latar di sini ada 3 ya, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi kita harus tahu tempat-tempat apa saja yang akan menjadi latar untuk cerita kita. Lalu kita akan menceritakan cerita kita tuh di pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari. Seperti kita jelas misalnya ada seorang anak, dia akan pergi keluar angkasa pada malam hari, misalnya gitu kan. Dia sudah menyiapkan kapal yang dia simpan di gudang rumahnya, seperti itu kan. Ada jelas ya latar singkatnya itu berarti dia ada di rumahnya, dia itu dia akan perginya kapan, itu kan itu jelas diceritakan di situ kan. Nah, untuk latar suasana kita lihat misalnya dia seorang anak itu sedang melawan alien misalnya gitu kan. Nah, itu kan berarti kan ada ketegangan kan dalam situ karena dia kan sedang melawan seorang atau seekor alien kan. Di situ jadi suasana yang digambarkan tuh suasananya tegang seperti itu. Nah, untuk sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan. Kita ini ketika menulis sebuah cerita itu kan kita sebagai pengarang. Kita harus berpikir, kita akan membuat cerita ini dalam sudut pandang apa? Atau sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Kalau misalnya sudut pandang orang ketiga, biasanya kan cerita-cerita yang kita baca itu kan sudut pandang orang ketiga. Serba tahu ya. Itu dia menceritakannya dengan memanggil nama seakan-akan kita mengetahui cerita orang lalu kita ceritakan cerita itu ke halayak banyak. Itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama berarti kita menceritakan kisah yang kita alami. Jadi kita pasti menggunakan kata ganti saya atau kata ganti aku seperti itu ya. Lalu ada amanat. Nah, dalam sebuah cerita itu tidak ada pesan yang bisa kita ambil ya. Jangan membuat cerita yang kosong. Jadi kita harus tetap menyelipkan nilai moral, amanat yang bisa dipetik dari pembaca cerita kita. Begitu pula ketika kita membaca suatu cerita, kita pasti membaca agar kita bisa memetik hikmah, memetik pesan dari cerita yang kita baca tersebut kan. Tidak mungkin kita hanya membaca huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, tapi kita tidak bisa memetik apa nilai moral dari cerita tersebut, kan tidak mungkin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur cerita narasi. Struktur cerita narasi itu ada 4. Sebenarnya ada 3, tapi di sini Ibu tulis ada 4 dulu ya, supaya kalian mengerti. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat itu koda. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu adalah pembuka, di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, latar, tokoh, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Orientasi juga berisi pengenalan dari konflik atau permasalahan yang akan muncul. Jadi di dalam orientasi itu sudah pasti, kita pasti akan mengetahui tokohnya itu siapa, pasti dijelaskan kan. Ada seorang anak misalnya, atau misalnya di suatu desa seperti itu kita dijelaskan
tokohnya, dijelaskan latarnya. Kita juga tahu, oh ini mungkin ceritanya tentang suatu pedesaan, gitu. Kita kan diceritakan, kita mengetahui temanya. Dan kita juga tahu sedikit alur, karena awal mula dari konflik itu biasanya diceritakan di dalam orientasi. Lalu selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi konflik-konflik dari sebuah cerita. Kan tadi di awal di orientasi itu sudah dijelaskan sedikit sekali konflik, ya kan? Awal konfliknya kan sudah diceritakan di orientasi. Nah, di komplikasi ini konflik itu akan semakin besar dan semakin besar, dan bagaimana si tokoh itu bisa menyelesaikan konflik itu melalui alur-alur yang sudah dibuat oleh pengarang, seperti itu ya. Itu dia tuh dikembangkan, lalu biasanya muncul tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh lain yang bisa membuat konflik semakin besar atau bisa menyusutkan konflik, seperti itu. Kita juga bisa mengganti latar di komplikasi. Awalnya dia ada di masa kini, tiba-tiba dia pergi ke masa lalu di zaman Belanda. Itu biasanya muncul di komplikasi. Atau mungkin kita tadinya ada di bumi, tiba-tiba kita ada di planet Mars. Itu biasanya munculnya di komplikasi. Seperti itu. Nah, setelah konfliknya itu semakin besar, pastikan kita tahu dong ada yang namanya itu klimaks. Nah, klimaksnya itu kan adanya di komplikasi. Lalu ketika klimaksnya itu besar, pastikan ada penyusutan konflik ya. Disitulah kita sebut sebagai anti klimaks. Nah, itu ada di dalam resolusi. Itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah atau konflik yang terjadi di dalam cerita. Merupakan penentu dari ending cerita. Resolusi ini biasanya ada lompatan waktu. Biasanya tadinya dia ada di zaman sekarang. Terus konfliknya itu dia pergi ke masa lalu di zaman Belanda. Nah, ketika itu dia akhirnya bisa kembali lagi ke masa kini, itu disebut resolusi, itu disebut anti klimaksnya, karena dia bisa kembali meloncati waktunya, misalnya. Terus penggunaan sebab akibat yang unik serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Nah, di sini kan kalian sering mendengar yang namanya plot twist. Oh, ceritanya kan tadinya begini, oh tiba-tiba kok begini, wah kaget nih dengar cerita seperti itu. Nah, plot twist itu biasanya kita temukan di resolusi. Mungkin kita berpikir tadinya si Andi dia terjebak di masa lalu di dunia penjajahan. Nah, kita kan berpikir kayaknya si Andi ini nggak akan bisa kembali ke dunia sekarang deh. Nah, tapi ternyata misalnya Andi berhasil menemukan pohon ajaib. Dia berhasil menembus pohon tersebut dan kembali ke dunia nyata, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebuah plot twist kan. Nah, itu biasanya kita temukan di resolusi. Nah, yang terakhir ini, koda. Koda itu biasanya boleh ada atau boleh tidak di dalam suatu cerita narasi ya, lebih tepatnya. Fantasi pun dia juga boleh ada dan boleh tidak. Koda itu biasanya disebut sebagai epilog. Jadi kan kita sudah tahu nih, tadi si Andi itu sudah berhasil kembali ke zaman sekarang. Nah, itu sudah termasuk ending, itu sudah termasuk akhir dari sebuah cerita, resolusinya. Tapi pengarang ternyata belum mau meninggalkan tokoh Andi. Nah, jadi itu dia masih menceritakan. Nah, ketika di dunia nyata, si Andi akhirnya mengerti bahwa perjuangan bangsa Indonesia, misalnya gitu. Karena kan dia tadinya pergi ke dunia penjajah, ya kan. Dia ada di dunia Belanda, di zaman penjajahan Belanda. Jadi dia paham, oh perjuangan bangsa Indonesia ternyata begitu berat ya untuk menghadapi. Jadi dia lebih menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan misalnya gitu. Nah, diceritakan lagi padahal kan tadinya kita sudah ending kan, tapi dia ceritakan lagi cerita-cerita hidupnya si Andi sedikit saja diceritakan dalam koda. Nah, itulah yang disebut sebagai koda. Biasanya itu dia menceritakan ketika si Andi balik ke dunia nyata, itu kan dia berarti happy ending ya. Bisa juga mungkin ternyata si Andi tidak bisa kembali ke dunia nyata. Terus dia diceritakan lah gimana ceritanya. Mungkin nanti jadinya sad ending atau ending yang sedih seperti itu. Jadi koda itu hanya tambahan agar kita tahu nasib lebih jelasnya dari tokoh utama dalam cerita seperti itu. Ya, materi hari ini cuma sampai situ saja. Singkat kan?
Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di grup WA atau di Google Classroom ya. Ibu tunggu jawaban-jawaban cerdas kalian. Sampai jumpa.